Dan sebenarnya di setiap sekolah yang bisa mengetahui apa kebutuhan sekolah itu untuk biaya operasionalnya, itu sebenarnya guru-guru dan kepala sekolahnya sendiri. Sekolah pun, masing-masing sekolah harus mempublikasikan penerimaan dan penggunaan dana itu di papan informasi sekolah yang mudah. Apa yang dilaporkan untuk apapun tuh lebih akurat. Jadi kita bisa menganalisa, mengevaluasi, dan melakukan kebijakan lainnya dengan cara yang lebih baik. Kedua, ada beberapa masalah di alokasi penggunaan. Masalahnya adalah kita memberikan satu aturan maksimal minimal alokasi BOS digunakan. Itu semuanya kita tidak melihat satu persatu sekolah itu butuh kebutuhannya apa. Dan sebenarnya di setiap sekolah yang bisa mengetahui apa kebutuhan sekolah itu untuk biaya operasionalnya, itu sebenarnya guru-guru dan kepala sekolahnya sendiri. Mereka yang sebenarnya mengenal sekolah itu butuh apa. Sekolah di Papua, sekolah di Jakarta, sekolah di Maluku, semuanya berbeda-beda sekali. Kebutuhan biaya operasional mereka itu sangat berbeda-beda. Sekarang banyak sekali terjadi guru-guru honorer yang sebenarnya mengabdi dan bekerja begitu keras, mereka tidak bisa mendapatkan penghasilan yang layak. Dan salah satu alasannya adalah karena kita tidak memberikan kebebasan untuk kepala sekolah untuk menentukan biaya bosnya ini akan dikerahkan di mana. Nah, seperti yang pembatasan maksimal 15% untuk sekolah negeri dan 30%. Kami punya banyak sekali sekolah-sekolah di mana mayoritas daripada gurunya itu sebenarnya guru honorer. Dan seperti di sekolah-sekolah seperti ini, situasinya tidak kondusif untuk melimit sebegitu kecil untuk bisa digunakan untuk guru honorer. Banyak sekali juga kepala sekolah tidak punya dana yang cukup untuk membiayai tenaga pendidikan. Bayangkan, di banyak SD-SD kita, banyak sekali kepala sekolah dan guru itu mengerjakan berbagai macam pelaporan dan tugas administratif yang kalau di level SMP dan SMA itu bisa dihandle oleh kepala bagian tata umum, kepala operasional, namanya operatornya, dan lain-lain. Nah, ini kadang-kadang tidak cukup biaya. Apa pentingnya tenaga pendidik ini? Bukan guru dia, tapi dia membantu kepala sekolah untuk mengurus semua yang sifatnya administratif, sehingga kepala sekolah itu benar-benar bisa membantu guru-gurunya meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam sekolah, membina orang tua, dan melakukan peningkatan kapasitas daripada pembelajaran di sekolah tersebut. Berikutnya. Nah, untuk penggunaan bosnya juga diberikan fleksibilitas, ya. Bagaimana kita ingin memberikan kemerdekaan kepada kepala sekolah dan kepada sekolah-sekolah kita untuk menjadi lebih baik kalau kepala sekolahnya tidak diberdayakan untuk memberikan atau menggunakan anggarannya sesuai kebutuhan sekolah itu. Seperti yang saya bilang kemarin, kebutuhan setiap sekolah itu sangat berbeda dari satu sekolah ke lainnya. Jadi yang semua restriksi-restriksi sebelumnya itu kita sederhanakan. Untuk 2020 hanya ada satu constraint, satu limit ya, yaitu maksimal 50% daripada dana BOS. Itulah maksimal 50% yang boleh digunakan untuk pembiayaan guru honorer, ya. Ini adalah langkah pertama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membantu menyejahterakan guru-guru honorer yang memang layak mendapatkan upah yang lebih layak, yang berkinerja dengan baik. Dan satu-satunya orang yang mengetahui siapa guru-guru honorer yang benar-benar mengabdi itu adalah kepala sekolah. Jadi kita berikan kewenangan ini, kita berikan otonomi bagi kepala sekolah untuk menentukan. Jadi yang tadinya cuma 15% daripada dana BOS bisa digunakan, sekarang naik menjadi maksimal 50%. Ini juga memberikan kebebasan menggunakan dalam 50% ini bisa untuk tenaga pendidik, seperti membiayai operator bagi kepala sekolahnya, agar kepala sekolahnya bisa benar-benar berfungsi sebagai pemimpin pembelajaran, bukan pemimpin operasional sekolah.
Ya, ini juga penting. Dalam 50% itu bisa dia gunakan. Ya, yang tadinya juga ada pembatasan maksimal cuma 20% untuk buku teks dan non-teks seperti alat multimedia. Sekarang itu diberikan kewenangannya, otonominya kepada kepala sekolah, tidak ada limitnya. Jadi satu-satunya limit ini adalah maksimal dari persentase dana BOS yang boleh digunakan untuk guru honorer dan tenaga pendidik, itu yang ditingkatkan sampai 50%. Dari luar itu adalah kewenangannya kepala sekolah. Nah, ini adalah esensi dari Merdeka Belajar. Ini juga esensi dari jawaban pertama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terhadap banyaknya masukan baik dari guru non-PNS maupun guru PNS yang telah berbicara dengan saya dan bilang banyaknya guru-guru honorer yang mengabdi luar biasa dan yang sebenarnya tidak mendapat upah yang layak. Ini langkah pertama, ini bukan solusi. Tapi ini adalah paling tidak langkah pertama untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Berikutnya. Nah, tidak berarti bahwa kalau kita memberikan otonomi, kita memberikan fleksibilitas, bukan berarti akuntabilitas dan transparansi tidak menjadi penting, malah menjadi lebih penting. Transparansi dan akuntabilitas menjadi lebih penting. Ya, semakin besar, semakin banyak diberikan kebebasan dalam alokasi penggunaannya, semakin tinggi harus transparansi dan akuntabilitasnya. Ya. Sekolah pun, masing-masing sekolah harus mempublikasikan penerimaan dan penggunaan dana itu di papan informasi sekolah yang mudah diakses oleh masyarakat. Ini bagian dari kebijakannya. Jadinya bukan hanya kementerian saja yang bisa melihat hasil laporannya, tapi juga masyarakat di sekitar sekolah, komunitas, orang tua bisa melihat dana BOS itu digunakan untuk apa. Ya, ini untuk meningkatkan transparansi. Ya, harapan kami adalah dengan memberikan fleksibilitas dan kebebasan untuk kepala sekolah menentukan apa yang dia ingin biayai, bahwa pelaporannya pun lebih akurat. Apa yang dilaporkan untuk apapun tuh lebih akurat. Jadi kita bisa menganalisa, mengevaluasi, dan melakukan kebijakan lainnya dengan cara yang lebih baik. Itu adalah bagaimana kita bisa menggunakan teknologi untuk meningkatkan transparansi daripada penggunaan dana BOS. Dan teknologi inilah yang akan kami gunakan untuk juga meningkatkan kualitas pengadaan, transparansi pengadaan untuk semua sekolah-sekolah di Indonesia untuk dana BOS-nya. Jadi ke depannya tentunya solusinya yang terbaik itu di teknologi, tapi itu yang sedang dirancang.